Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Imhune, NIM 9114266, kelas B Pendidikan Ekonomi, jurusan S1 Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Roni Lokom, SPD MSc. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Raden Aidit yang saat ini merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 1 Oktober 1965, dini hari Letkol Untung yang merupakan anggota Akribirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia 3 dari 6 yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Pejabat tinggi yang menjadi korban, ke-6 perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dari peristiwa ini. Yang pertama yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirta Darmono Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donlot Islat Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswadiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi Putri Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letut Pierre Adres Tendan diculik dan ditembak di lubang buaya. Ke-6 jenderal di atas beserta Letut Pierre Tanden kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan di Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Korel 1 Tuban, yang kedua Kolonel Katamson Darmakusuma, yang ketiga Letnan Kolonel Sugiono Magiu Yoto. Pasca kejadian setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokoh diburu dan ditangkap, termasuk Raden Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatis atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi tersebut antara lain yang pertama Lekra, COMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah.
Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Diperingatkan pada zaman Orba, pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingatkan setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingatkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini. Soeharto juga menggagaskan dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Beberapa perabot rumah jadi sasaran tembakan. Istri dan anak Panjaitan yang juga berada di lantai 2 semakin ketakutan. Seseorang asisten rumah tangga melapor bahwa 2 keponakan Panjaitan berada di lantai 1, yaitu Albert dan Victor, terkena tembakan. Namun di Panjaitan tetap tenang. Panjaitan kemudian turun ke lantai 1 yang dikuasai oleh para tentara, dan langkah perlahan pasukan tentara yang mengepung rumah Panjaitan disebut berasal dari Satuan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal Presiden Soekarno. Saat sudah berada di hadapan para tentara, Panjaitan diminta untuk segera naik ke truk yang akan mengantarkan ke istana. Mereka mengatakan bahwa Jenderal berbintang 1 itu dipanggil oleh Presiden Soekarno karena kondisi. Mereka mengatakan bahwa Jenderal Soekarno karena kondisi darurat. Sebelum itu Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa, menyebabkan para tentara semakin marah. Seorang tentara memukul popor senjata, tapi oleh Panjaitan ditepis sebelum menghantam wajahnya. Tentara yang lain marah. Asisten 4 menteri atau panglima angkatan darat itu ditembak. Panjaitan pun tewas. Jenazah Panjaitan kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa pergi. Darah dari pria kelahiran Belgel, Sumatera Utara itu berseceran di teras rumah. Penembakan itu disaksi oleh putri sulungnya. Setelah gerombolan tentara pergi, ia mendatangi tempat ayahnya yang ditembak. Dan selanjutnya itu sebuah ledakan terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret 2021. Diberita pihak Mabes Polri telah mengonfirmasikan bahwa ledakan yang terjadi sekitar pukul 10 WITA itu merupakan bom bunuh diri. Kepala Biro Penerangan Humas Polri, Kabes Ahmad Ramadan, mengatakan polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kejadian ini. Masih dilakukan penyelidikan oleh Polda Sulawesi Selatan untuk mencari tahu siapa pelaku bom bunuh diri tersebut, termasuk motif dari bom bunuh diri tersebut, kata Ahmad. Mereka ditengahi pasang suami istri yang baru beberapa bulan menikah, dan suaminya yang berinisial L telah menulis surat wasiat kepada orang tuanya. Saudara L meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan berpamit dan siap untuk mati syahid, kata Polri Jenderal Sigit Prabowo. Dan sementara itu kepolisian Polda Metro Jaya menangkap
setidaknya 4 orang terduga teroris di Kabupaten Bekasi dan kawasan Kodet, Jakarta Timur, Senin, menangkap setidaknya 4 orang terduga teroris. Laporan kepolisian yang menyebutkan mereka telah menggerebek 2 rumah milik terduga pelaku di lokasi itu dan diantar menemukan 5 bom aktif yang siap digunakan. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan fakta-fakta dari kejadian ini. Begitu pula sikap Presiden Joko Widodo yang mengutuk keras aksi terorisme yang memperhatikan tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui terkait peristiwa tragis pada Minggu Palma tersebut. Ditemukan barang bukti untuk antara lain 5 bom aktif jenis bom sumpu yang siap digunakan dan kemudian 5 toples besar yang ada di dalam berisi asisten, kemudian H2O2, hidrogen peroksida, asam klorida, sulfur, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran, penggerebekan ini merupakan tindak lanjutan dari penyelidikan kasus bom di Makassar. Di Bekasi dan Kondet, polisi menangkap 4 orang yaitu inisial JA umur 32 tahun, inisial BS umur 42 tahun, inisial AJ 46 tahun, dan inisial HH itu 56 tahun. 4 orang ini disebutkan merencanakan kegiatan teror dengan menggunakan bahan peledak. Polisi sejauh ini menyelidik kaitan penangkapan ini dengan kasus bom Makassar. Sebelum kepolisian menyatakan terduga pelaku bom bunuh diri di depan halaman gereja Katedral Sulawesi Selatan Minggu merupakan pasangan suami istri baru beberapa bulan menikah. Setelah insiden bunuh diri di Makassar, beberapa foto seorang laki-laki mengendarai sepeda motor metik berbonceng dengan seorang wanita. Motor dengan nomor polisi DD5984 MD tersebut tampak hancur. Menurut Argo, identitas laki-laki tersebut diketahui berinisial L. Adapun yang perempuan berinisial YS berprofesi sebagai pekerja swasta. Penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk mengungkapkan pelaku lainnya, ujar Argo. Dia mengatakan sejumlah tempat sudah digeledah untuk mencari bukti lainnya, termasuk rumah pelaku. Kita tunggu hasil kerja anggota di lapangan. Kami berharap semua dapat terungkap dengan jelas. Argo mengungkapkan pelaku mereka bagian dari kelompok AID yang pernah dilakukan. Ledakan bom di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan membuat masyarakat shock akan serang secara tiba-tiba. Pelaku yang berjumlah 2 orang langsung tewas di tempat dan motor metik yang dikendarainya. Sementara masyarakat yang terkena dampak luka-luka mencapai 20 orang. Ledakan ini mendapat ancaman banyak pihak. Berikut beberapa fakta dan kejadian bom bunuh diri tersebut. Baiklah, demikian
pemaparan materi saya tentang video perang G30 SPKI dan materi tentang ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.